Breaking News. Media Suara Demokrasi. Mengungkap fakta dan keadilan. Motivasi memajukan BUMDes menjadi tujuan PKL eksternal Fakultas Hukum Unija Sumeneb. Suara Demokrasi. Menjadi target para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Wiraraja atau Unija Sumeneb di tahun 2024 ini, melakukan studi banding dengan BUMDes yang dinilai sudah berkembang dan maju, yaitu BUMDes Kendedes yang ada di Kota Batu Malang, Jawa Timur, Selasa 6 Februari 2024. Studi banding ini merupakan kegiatan bagian dari praktek kerja lapangan atau PKL mahasiswa-mahasiswi yang menjadi salah satu kegiatan wajib dari struktur Fakultas Hukum Unija Madura Sumeneb di semester genap di tahun 2024 ini, dengan tujuan dan harapan mendapat informasi dan pengetahuan tentang regulasi secara hukum dalam menjalankan dan memajukan badan usaha milik desa yang ada di Kota Batu Malang ini, agar para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Unija Sumeneb nantinya bisa bertukar pikiran untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan untuk bisa diterapkan langsung di lapangan. Agar para mahasiswa-mahasiswi peserta PKL eksternal ini nantinya bisa memberikan motivasi dan langkah tepat kepada para pihak pengelola BUMDes yang ada di wilayah Kabupaten Sumeneb, di saat para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Unija Sumeneb ini melakukan PKL internal di setiap BUMDes yang sudah ditentukan dari pihak Fakultas Hukum Unija Sumeneb, dengan menggunakan alma mater berwarna kuning yang membawa nama Fakultas Hukum Unija Sumeneb ini, nampak terlihat semangat dan sinar kesuksesan yang menjadi harapan para mahasiswa-mahasiswi sebagai generasi muda-mudi penerus perjuangan bangsa dan negara Indonesia ini, demi untuk sebuah perubahan yang lebih baik nantinya sesuai dengan harapan bersama. Dengan didampingi oleh para bapak ibu dosen pembimbing lapangan, terlihat semangat juang dari para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Unija Sumeneb untuk melakukan giat studi banding ke tempat BUMDes Kendedes yang ada di Kota Batu Malang, Jawa Timur, untuk belajar dan mengetahui langsung bagaimana cara dan langkah serta ilmu untuk menjalankan dan mengelola BUMDes yang benar, agar bisa maju dan berkembang seperti BUMDes Kendedes yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Yuk tonton tayangan video YouTube Suara Demokrasi ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa bantu untuk tekan tombol subscribe, like, komen dan share ya, agar channel YouTube Suara Demokrasi ini bisa terus eksis memberikan informasi dan edukasi kepada pemilih. Dekan Dr. Zainuddin selaku Wakil Dekan 2 Universitas Wiraraja Sumeneb Madura. Kami mulai. Untuk yang pertama kita akan sambutan dari pihak Universitas Dr. Zainuddin selaku Wakil Dekan 2. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan singkat dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, perkenalkan saya untuk menyampaikan penghormatan
Yang pertama kepada yang terhormat segenap perangkat desa, terutama pimpinan di BUMDes Kendedes yang pada pagi hari ini berkenan menyambut kami, bersedia untuk membantu kami belajar tentang bagaimana mengembangkan UMKM yang unggul dan bisa menjadi salah satu usaha dari desa di Tulungrejo ini. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu pimpinan dari Fakultas Hukum, alhamdulillah saya ditemani beberapa orang. Tapi sebelum itu perlu kami sampaikan Bapak Ibu, Dekan Fakultas Hukum tidak bisa hadir bersama kami karena beliau kurang sehat atau sakit, sehingga kami pimpinan yang lain menemani adik-adik ini untuk belajar ke Batu. Walaupun tidak lama, saya harapkan bisa mendapatkan hal-hal yang kami butuhkan di Desa Tulungrejo ini. Yang pertama yang saya hormati Ibu Yayu Sugiyarti, beliau ini Wakil Dekan 1 Bidang Akademik. Kemudian Ibu Anita, beliau ini adalah Kepala Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, juga ikut. Kemudian Ibu KTU, Ibu Katrin juga alhamdulillah hadir. Dan juga segenap dosen, ada Ibu Evi, kemudian ada Bapak Hidayat Andianto, dan kemudian juga ada Bapak Imam Rofiki. Semuanya kami ditugaskan oleh Fakultas Hukum untuk mendampingi adik-adik mahasiswa untuk melaksanakan salah satu agenda PKL. Jadi agenda PKL kami itu ada 2. Yang pertama, kami memberikan kesempatan untuk belajar di luar, belajar BUMDes, tentang tata kelola BUMDes, belajar tentang tata kelola UMKM yang lain, ya. Sebelum kemudian nanti melakukan PKL di Sumeneb. Jadi harapannya kami keliling ini bisa dapat modal pengetahuan, sehingga nanti ketika PKL di Sumeneb mereka sudah siap dengan modal yang mereka dapatkan dari hasil keliling ini, plus juga ilmu-ilmu yang sudah diberikan selama beberapa semester di kampus kami. Nah itu. Kemudian yang berikutnya perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kami datang ke sini juga sangat senang dan bahagia bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu di Desa Tulungrejo yang dikenal sebagai Desa Agri Raya kalau saya searching di Google itu, menjadi salah satu desa unggulan di Kota Batu. Terutama di bidang yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Nanti kita akan dengarkan penjelasannya lebih lanjut bagaimana, nanti kita akan dengarkan. Jadi sekali lagi yang pertama adalah kami ingin bersilaturahim ya, supaya antara perguruan tinggi dengan dunia usaha itu terhubung dengan baik. Ternyata kita ini sebenarnya bisa nyambung. Kalau selama ini dipahami orang kampus itu hanya tahu teori saja, ya kan? Tapi tidak mampu menyentuh hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, pada pagi hari ini kita ingin membuktikan bahwa apa yang kita pelajari di kampus itu sebenarnya bisa nyambung dengan banyak hal, terutama dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat di desa-desa. Apalagi nanti adik-adik sekalian akan dilepas melakukan PKL di desa-desa. Jadi saya kira akan semakin nyambung karena kita sudah memulai berkeliling dari desa ke desa, terutama di Desa Tulungrejo ini. Kemudian yang kedua, tujuan kami adalah ingin belajar bagaimana desa itu punya program-program unggulan, termasuk punya BUMDes yang bisa dibanggakan, bisa menjadi salah satu ikhtiar usaha untuk
mendukung pembiayaan atau keuangan di desa dalam menjalankan program-program lainnya. Nah, ini mungkin yang perlu kita fokuskan di sini karena kebetulan kita sekarang ini berjumpa langsung dengan para orang-orang hebat yang mengelola BUMDes yang namanya Kendedes. UMKM-nya namanya Kendedes. Ya. Nah, jadi kesempatan kita, barangkali nanti ilmunya bisa kita bawa ke Madura dan kita juga bisa menularkan kepada BUMDes-BUMDes yang ada di desa-desa yang akan kita tempati sebagai tempat PKL di Madura. Kemudian hubungannya dengan kita di Fakultas Hukum juga, mungkin juga kita perlu dapat ilmu bagaimana regulasi ya, atau aturan secara umum di desa ini yang mendukung ya, tumbuh berkembangnya BUMDes-BUMDes termasuk UMKM Kendedes ini. Apakah ada ya aturan-aturan yang memang sangat-sangat mendukung dan memberikan ruang yang luas untuk seluruh warga desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya, termasuk potensi sayurnya, potensi apelnya dan lain-lain. Nah, ini mungkin juga perlu kita pelajari di desa ini. Itu yang kedua. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan waktunya, berkenan menerima kami dan mau memberikan sedikit ilmunya, sehingga apa yang kami harapkan paling tidak bisa kita peroleh salah satunya dari desa Tulongrejo ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga silaturahim ini menguatkan hubungan kita tidak hanya hari ini, barangkali bisa berlanjut kepada program-program yang lain. Itu harapan dari kami semua. Dan kami juga barangkali bisa, kalau misalnya Bapak Ibu dari Kota Batu nanti ke Madura, kemudian berkunjung ke ujung timur Pulau Madura di Sumeneb, di mana kampus kami berada, ya, kami open, kami terbuka, bisa juga bermain ke kampus kami di sana. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta PKL. Ya, selamat belajar. Semoga apa yang akan kita pelajari bisa kita peroleh salah satunya dari desa Tulongrejo ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pendamping yang meluangkan waktunya 2 hari ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah ya, hanya untuk mendampingi ya, mahasiswa kita yang kita sayangi. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk sambutan dari Bapak Zainuddin selaku Wakil Dekan 2. Selanjutnya kami persilakan untuk pemaparan dari Bapak Muhammad Haddadi selaku Direktur BUMDes Mulyorejo Desa Tulongrejo. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 2 ya, Bapak Zainuddin, betul ya Pak ya? Beserta Bapak Ibu pendamping, sangat luar biasa sekali. Aplaus untuk Bapak Ibu pendamping. Universitas Wiraraja Sumeneb. Kalau ke Batu dengan Madura ini terbalik Pak ya. Kalau Madura panas, ke Batu dingin. Saya pernah ke Sumeneb Pak tahun 2019. Ditukar apa? Ditukar. Ya. Ditukar maksudnya? Dinginnya ke Sumeneb, panasnya ke. Ya. Tapi itu ada apa namanya kawasan pulau yang namanya zero oksigen itu. Ya. Itu potensi sangat luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adik Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumeneb, kami ucapkan selamat datang di Desa Wisata Tulongrejo. Inilah suasana
atau hawa di desa kami di sini ketinggiannya 1.300 mdpl. Jadi lumayan kalau malam, apalagi di musim bulan-bulan 7 atau 8 bisa sampai 11-12 derajat. Bisa dibayangkan dinginnya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya memaparkan, mungkin bisa kita lihat sedikit tentang profil desa wisata kami. Bisa disertakan? Desa Tulungrejo merupakan salah satu desa wisata di Kota Batu yang terletak di ujung utara Kota Batu dengan luas wilayah 80.701 km persegi. Desa Tulungrejo, jadi kantor desa wisata kami, indikator desanya di atas permukaan laut dan suhu sekitar 18 sampai inilah rest area yang dikelola oleh BUMDes. Kesejukannya dengan berbagai potensi dan fasilitas desa yang sehingga desa Tulungrejo menjadi wisatawan untuk dikunjungi. Seperti rest area desa Tulungrejo ini sebagai transit pengunjung dari berbagai kota. Start di sini, wisatawan yang datang bisa mengeksplor desa Tulungrejo dengan menggunakan jeep. Desa Tulungrejo memiliki wisata religi, yaitu makam Dina, makam tuan tanah berkewarganegaraan Belanda tersebut dibuat pada tahun 1917. Pura Diri Luhur Arjuna. Pura Diri Luhur Arjuna berdiri tahun 1972. Untuk menuju pura ini, wisatawan atau umat beragama Hindu harus melewati perkebunan apel. Dalam adventure di Wana Wisata Coban Talun, wisatawan dapat menambah jiwa petualang. Dengan lembaga kardinus yang bisa dijadikan spot foto dan berbagai inovasi wisata alam yang menarik untuk dijadikan tempat wisata yang menyegarkan pikiran karena udara segarnya. Selain itu, wisatawan juga bisa menikmati pemandangan yang sejuk dan menginap di Oyong. Desa Tulungrejo juga memiliki potensi pertanian buah apel yang terluas se-Asia Tenggara. Dengan objek wisata petik apel adalah salah satu objek wisata alam yang ada di Kota Batu yang menawarkan suasana alam berdesakan. Wisata petik apel ini mulai dikembangkan sejak tahun 2011 lalu. Setiap tahunnya, jumlah wisatawan yang berkunjung selalu meningkat. Dalam kegiatan wisata petik apel, pengunjung diajarkan bagaimana cara menanam apel hingga masa panen. Di samping itu, pengunjung juga dapat memakan buah apel segar langsung dari pohonnya. Hal ini menunjukkan bahwa wisata petik apel ini memiliki edukasi dan daya tarik wisata tersendiri kepada para pengunjung. Setelah itu, wisatawan dapat menikmati kuliner khas desa Tulungrejo di kebun desa. Di kebun desa, juga wisatawan dapat memetik sayur yang disajikan di hamparan luas pemandangan yang sangat indah untuk dijadikan spot foto. Selain kita bisa memetik langsung hasil sayur-sayuran, kita juga dapat mengolah langsung hasil sayuran yang baru dipetik.
wisata Selekta dari ketinggian. Adventure di Desa Tulungrejo merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat menyenangkan. Agri Raya Tulungrejo. Cuma permasalahannya adalah begitu kompleksnya permasalahan ketika membangun sebuah bumdes yang sehat. Ini yang menjadi permasalahan. Karena apa? Di dalamnya banyak kepentingan. Sekali lagi banyak kepentingan. Baik kepentingan Pemdes secara visi misi desa, kepentingan masyarakatnya, kepentingan bumdes sendiri. Ini yang kadang sulit dikombinasikan. Banyak beberapa tidak di daerah lain di Kota Batu sendiri masih ada bumdes yang terkendala. Karena itu tadi kepentingan politik, kepentingan perorangan. Karena kalau sudah urusan perut ini yang paling sulit gitu ya. Ego, kemudian ingin menang sendiri, itu sangat kental sekali. Kami selaku pengurus bumdes dilantik 2022 Desa Wisata Tulungrejo ini memperoleh anugerah Desa Wisata penghargaan dari Kemenparekraf. Cuma hanya masuk 300 besar, masih jauh. Ini kami akan berusaha terus untuk melangkah ke sana. Sekali lagi para mahasiswa, bahwa untuk mendirikan bumdes itu tidak mudah. Makanya di PP 11 itu diatur bahwa untuk mendirikan bumdes itu untuk penunjukan seorang direktur hak prerogatif kepala desa, namun harus tetap dimusdeskan, musyawarah desa. Ini yang membuat kekuatan baru, sehingga kalau dulu kan di peraturan yang terdahulu dipilih oleh musdes, artinya pilihan. Nah, kalau pilihan ini belum tentu cocok dengan kepala desanya. Ini yang diperbarui melalui PP 11 itu dibuatlah aturan bahwa hak prerogatif kepala desa adalah menentukan seorang direktur bumdes, namun tetap harus dimusdeskan. Nah, ini perlahan sudah mulai ketemu titik-titiknya. Kemudian di PP 11 itu juga diatur bahwa unitnya diharapkan terbentuk badan hukum sendiri, baik itu CV atau PT. Diharapkan seperti apa? Kalau dulu tidak mengarah kepada pembentukan badan hukumnya, unit wisata ya sudah unit desa wisata unitnya. Tetapi penguatan secara kelembagaan tidak ada. Permasalahannya apa? Ketika kepala desa berganti, direkturnya berganti, semua kebijakannya juga akan berganti. Tetapi di PP 11 tadi diatur untuk unitnya dibuatkan badan hukum. Agar apa? Ketika kepala desanya ganti, direkturnya ganti, unit-unit ini dalam bentuk badan hukum sudah kuat. Salah satu contoh kami di Bumdes Tulungrejo ini, saat ini kami sedang membangun sebuah potensi wisata, flora wisata. Mungkin di akhir tahun ini akan launching, namanya Flora Wisata Bondesa. Yang tadi ada Bondesa, itu sedang kita bangun. Luasan kurang lebih 8 hektar. Ini dikelolakan oleh Bumdes dengan investasi kurang lebih 40-60 miliar. Pada saat ini sedang mulai dibangun pengerjaannya. Kalau dulu lahan itu dikelola oleh seorang petani, disewa per tahun itu kurang lebih 250 juta. Tapi dengan adanya Flora Wisata nanti kita harapkan 200 sampai 250 juta itu per bulan. Jadi diharapkan untuk peningkatan PDS-nya diharapkan sekitar 2 miliar lebih. Nah, inilah potensi-potensi yang sedang kita kembangkan di Desa Tulungrejo. Sekali lagi Bapak Ibu para mahasiswa sekalian, bahwa untuk mendirikan bumdes itu memang tidak mudah. Belum lagi kita harus menyesuaikan para unitnya, cocok tidak, sevisi sejalan dengan pengurus direktur bumdesnya, baik dengan desa, cocok apa tidak. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, inilah yang sedang kita kembangkan terus. Kemarin saya kedatangan dari desa Sumenep juga kok. Mereka menyampaikan apa yang akan dilakukan Bapak ketika Bapak menjadi bumdesnya di desa kami. Saya juga bingung. Waduh, artinya apa? Mereka ingin berharap sekali seperti apa yang ada di Desa Tulungrejo. Saya sampaikan, tidak akan bisa sama. Potensi berbeda, kemudian perlakuan berbeda, secara geografis berbeda. Cuma saya kasih contoh. Kalau di Tulungrejo dulu
apel itu hanya disajikan apel saja. Tapi sekarang sudah ada grade apel, jenang apel, kemudian jus apel yang sedang berkembang sekarang. Kemudian ada cuka apel, ada lagi yang terbaru wine apel. Cuma kalau wine ini yang izinnya agak sulit karena mengandung alkohol. Ini yang sedang dalam proses. Saya kasih contoh, sekarang di daerah Panjenengan ada apa? Ada kelapa Pak, ada ini. Ya sudah itu. Tinggal bagaimana caranya memotivasi, inovasi kopi. Katanya, ada Pak kopi. Coba bentuk atau buat produk-produk baru sehingga mengangkat inovasi baru sehingga muncul produk baru. Artinya apa? Harus berinovasi. Kemudian jangan lupa berkolaborasi. Kalau berdiri sendiri tidak mudah. Kami di Tulungagung ini ada beberapa UMKM, termasuk salah satunya adalah Kenedes ini. Kita berkolaborasi kerjasama. BUMDes bekerjasama saat ini sudah bekerjasama dengan salah satunya PT Selecta, Hotel Aston, kemudian Jambulu Resort, kemudian ada Hotel Zam-Zam. Kita menyalurkan hasil-hasil produk UMKM. Ini yang kita lakukan. Nah, sama di Sumeneb, saya sampaikan, Sumeneb sekarang sudah ada trademarknya sendiri. Apa itu mungkin? Kalau ada yang ingat, baru saja Kemenparekraf memberikan Oksigen terbaik. Kris. Itu sudah menjadi ikon. Batu bisa terkenal, bisa ramai seperti ini karena ada ikonnya. Ikonnya apel. Ikonnya udara yang sejuk. Ikonnya alam yang indah. Itu. Nah, bagaimana caranya di Sumeneb memunculkan ikon yang penguatan sekali penguatan. Dan jangan lupa berkolaborasi. Kepala desa dalam hal ini adalah sebagai pimpinan tertinggi terkecil di wilayah Indonesia. Jangan ragu-ragu untuk memberikan kebijakan, berikan melalui perdes yang intinya adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Di desa Tulungagung ada beberapa tempat yang menggunakan anggaran dana desanya untuk pembangunan yang sifatnya adalah pemberdayaan, peningkatan kapasitas SDM berupa studi banding, kemudian pembinaan intek, kemudian juga pembangunan yang sekarang sudah bukan zamannya hanya memikirkan jalan dulu. Oke, boleh jalan, tapi yang mengarah kepada pemberdayaan, jalan menuju tempat wisata, kemudian akses jalan, kemudian fasum, rest area. Nah, ini itu yang harus dilakukan oleh desa. Desa juga berpengaruh besar terhadap perkembangan. Artinya kepala desa punya kebijakan. Saya pernah diundang ke Lampung atas nama BUMDes juga. Di situ ada potensinya cuma laut. Mereka menyampaikan, Pak, di tempat kami itu wisatawan sudah ribuan dari Jakarta. Orang-orang Jakarta sudah penuh penat dengan kondisi macet. Bogor sudah macet. Mereka larinya kemana? Ke Lampung. Cuma fasilitasnya adalah atau destinasinya hanya laut, pesisir. Tapi kunjungannya luar biasa. Tapi kami desa ini tidak dapat apa-apa, Pak. Masyarakat hanya dapat abunya. Ya coba dikoordinasikan. Akses jalan yang dipakai akses jalan apa, Pak? Jalan desa. Ya sudah dikoordinasikan. Ayo, ada kontribusi melalui BUMDes sehingga ada peningkatan PADES dari situ. Sangat luar biasa sekali, bahkan di Pahawang itu cuma memang daerah pulauan. Jadi kalau kepala desanya mau sidak atau tilik dusunnya ini naik perahu gede, Pak, perahu kecil, luar biasa potensi. Menang anugerah desa wisata 50 besar. Jadi kuncinya adalah sekali lagi bagaimana BUMDes ini bisa sejalan seiring dengan visi misi desa sehingga semua bisa berjalan. Kalau menang-menangan tidak bisa. BUMDes apalagi kalau sebutannya juga direktur, Pak, sedangkan desa harus manut BUMDes. Ini yang sering terjadi. Sebaliknya kepala desa BUMDes harus manut dengan BUMDes juga tidak bisa. Artinya seiring. BUMDes secara kelembagaan memiliki struktur atau kewenangan secara kelembagaan. Desa juga demikian. Namun harus sejalan. Ya. Secara rumah tangga berdiri sendiri. Kepala desa berhak untuk, dalam hal ini pemerintah desa berhak untuk melihat bagaimana sirkulasi keuangan. Berhak. Ya, yang lain ada, Pak. Lampung kepala desa nanti lihat barang ini
memang sudah jelas badan usaha milik desa tapi tidak masalah sekarang yang sehingga pembangunan BUMDes ini tidak akan bisa berjalan. Dan jika tapi bisa seiring sejalan sevisi dan sevisi dengan pemerintahan desa. Dan di Desa Turujo, alhamdulillah kami sudah bisa sekian ada tadi mana ya ketua unit desa wisatanya Nanik, masih di luar. Itu adalah salah satu unit kami yang sedang berjalan. Itu kira-kira siapa? Hervanti. Ini kira-kira kayaknya tidak cukup. Kemarin saya diwanti-wanti, pas waktunya pendek. Oke, 1 menit saja ya saya bantu. Tapi itu adalah sekilas Bapak Ibu tentang perkembangan BUMDes di kami. Ada banyak unit yang kami kerjakan, utamanya adalah tentang desa wisata. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi, monggo kami persilakan. Sekali lagi kami bukan yang terbaik, tapi ini adalah apa yang kami lakukan di desa kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan. Usaha keripik buah dan sayur ini berdiri sejak tahun 2012. Kami menjalankan usaha ini awalnya dengan model yang kami miliki sendiri dan aktivitas kegiatan usaha dilakukan di rumah dengan karyawan sekitar 5 orang dibantu oleh beberapa masyarakat sekitar. Jadi untuk karyawan itu 5 orang itu karyawan yang kita gajinya itu bulanan. Untuk masyarakat sekitar, jadi kita itu karyawan itu kebanyakan itu dari masyarakat sekitar. Jadi kita lihat peluang bagaimana ya apel ini bisa diolah supaya masyarakat sekitar ini juga tidak istilahnya nganggur gitu loh. Olah pikirnya bagaimana? Jadi kita kebanyakan itu dari orang-orang tua atau janda-janda. Janda-janda. Usaha keripik buah Kenedes setiap hari menjalankan usaha dimulai dari pukul 6 pagi sampai jam 3 sore. Jadwal itu pun tidak bisa dipastikan tergantung banyaknya pesanan yang diterima. Sistem pengolahan usaha keripik buah Kenedes adalah dengan sistem upah harian bagi seluruh karyawan di bidang pengupasan. Namun sistem gaji bagi karyawan keripik buah Kenedes pada bidang pengupasan tidak dibayar secara merata, tetapi sesuai dengan hasil pengupasan. Jadi setiap orang upahnya itu beda-beda. Untuk sumbangnya saya ngupas tiap hari menghasilkan 20 kilo kupasan. Itu nanti ditimbang hasilnya itu yang dibayarkan kepada pengupas. Seperti itu. Selanjutnya, untuk rumah produksi keripik buah Kenedes saat ini hanya memproduksi keripik buah apel. Hal ini dikarenakan di sekitar rumah produksi banyak petani apel. Karena itu kita mudah untuk memperoleh bahan baku. Untuk keripik buah yang lainnya kami akan memproduksi sesuai musim. Pada awal mula keripik buah Kenedes ini hanya dapat memproduksi 20 keripik setiap harinya dan menghabiskan bahan baku 150 keripik buah segar. Jadi 150 buah segar apelnya itu hanya bisa menghasilkan 20 kilo keripik buahnya. Jadi menyusut. Perbandingannya 7 banding 1. Jadi 7 kilo jadi 1 kilo. Seperti itu, iya. Karena itu kenapa keripik buah jadi mahal? Karena itu kalau seumpamanya nangka itu sekitar 15 kilo jadinya 1 kilo. Kalau rambutan itu 20 kilo jadinya 1 kilo. Jadi seperti itu. Yang membuat mahal itu karena bahan bakunya volumenya tinggi ya. Seperti itu Kak. Proses pembuatan keripik buah dimulai dari buah segar yang didapat dari petani. Lalu buah itu akan disortir dan dikupas. Setelah dikupas, buah itu akan dipotong tipis-tipis sesuai ukuran. Setelah itu hasil pemotongan akan dicuci melalui 3 tahap. Lalu hasil yang udah dicuci akan dimasukkan di dalam freezer selama 2 kali 24 jam atau sekitar 2 hari.
Setelah melalui tahap freezer, buah akan diolah dengan cara di vacuum freeing untuk menghilangkan air dan minyak di dalam buah tersebut. Jadi setelah proses pengupasan pencucian, itu buah apel segarnya harus masuk ke dalam freezer itu 2x24 supaya bisa beku. Kalau tidak melalui proses itu, tidak akan menjadi keripik buah yang renyah, jadinya melempem. Kuncinya harus dimasukkan freezer terlebih dahulu. Baru nanti ada mesin khusus untuk pemvakuman. Jadi vakum mesinnya itu bukan digoreng biasa dengan minyak panas, tidak. Itu ada alatnya, ada mesinnya, itu untuk menghilangkan kadar air di dalam buahnya dan kadar minyak. Penggorengannya tetap menggunakan minyak. Jadi nanti diserap. Setelah itu, setelah penggorengan nanti disortir, ada yang kecil dan yang besar itu disendirikan. Tetap kita pasarkan ke masyarakat, ada kategorinya. Penempelan stiker, pemberian expired itu pasti, pemasukan keripik ke dalam wadah aluminium dan proses siler. Harus disiler supaya tidak melempem lagi ya. Expired dalam keripik buah sekitar 12 bulan setelah diolah. Ini untuk hasil dari keripik buah apel, nangka, pisang rambat, dan nanas. Ini yang paling best seller dari kami. Olahan dari keripik buah apel, nangka, rambutan, dan nanasnya seperti ini produk-produknya. Masih menggunakan manual, semuanya masih menggunakan manual kecuali mesin vakumnya. Jadi kita supaya masyarakat sekitar bisa bekerja di rumah produksi UMKM kita, jadi kita masih menggunakan manual. Seperti ini, untuk hasilnya nanti seperti ini. Setelah itu direndam. Ini untuk perendaman itu supaya menghilangkan getahnya itu dengan garam dan perasan jeruk nipis. Penghilangan getahnya. Pasti ada getahnya kan buah itu. Nah, ini untuk proses pemasukan ke dalam freezer. Ini harus 2 hari ya, 2x24 jam seperti ini. Setelah beku nanti, ini untuk mesinnya seperti ini. Apa? Enggak, beli. Iya, beli. Seperti ini ya. Dimasukkan harus keadaan beku. Untuk penggorengan ini sekitar 3 jam sampai 4 jam penggorengan. Supaya bisa renyah. Ya. Ya, pakai listrik dan gas. Enggak, pakai dua-duanya. Seperti ini, kalau sudah matang melalui proses 4 jam penggorengan, nanti hasilnya awalnya melempem, nanti kalau sudah kena udara jadi renyah. Ini untuk proses pemilahan antara kecil dan besarnya keripik buah yang akan penyortiran dipasarkan ke masyarakat. Untuk pemasaran kita juga bisa melalui toko-toko juga ada, dan kita kemarin juga menggunakan platform ya, itu TikTok, Shopee, Lazada, seperti itu. Itu yang paling gencar kita ada di TikTok. Supaya bisa dikenal di masyarakat, kita mengunggah video-video di TikTok. Itu semua orang pada penasaran bagaimana rasanya keripik buah. Kalau mungkin keripik buah sudah biasa. Biasanya yang orang penasaran itu nangka, pisang, terus rambutan, seperti itu. Jadi untuk rambutan, keripik buah, pisang seperti ini. Cara menanggapi atau solusi dari adanya kendala tersebut agar pengembangan desa berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro kontra itu ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah kebijakan BUMDes, baik kepentingan
yang ini sulit sekali dipecahkan. Ya. Kemudian kepentingan masyarakat, Pak, saya nggak ingin kampung saya ramai, nanti banyak mobil, banyak anak-anak kecelakaan. Kuncinya adalah didekati komunikasi. Awal-awal kami memimpin BUMDes, dari beberapa pemilik destinasi sulit kita ajak, nggak mau. Saya sebelum ada BUMDes sudah berjalan, saya sebelum ada BUMDes ini bergerak untuk merangkul semua, saya sudah berjalan, oke sudah berjalan. Tapi fasilitas yang kalian gunakan fasilitas siapa itu? Ketika jeep over tadi, jalannya bahu, jalan yang kamu lalui untuk berbisnis, berusaha itu ketika ada komplain masyarakat, siapa yang bertanggung jawab? Kembali ke desa kan? Tapi tetap kita rangkul begini loh, ayo kita kolaborasi, kerjasama, kita memberikan konten, kita rangkul. Nanti kita bisa bekerjasama dengan BUMDes. Dari BUMDes ada beberapa hal yang kita fasilitasi. Yang pertama adalah promosi, kemudian fasilitas seperti jeep off-road ini sudah kita buatkan rest area. Rest area ini dulunya hanya Sabtu Minggu, tapi sekarang sudah sampai Senin sampai Minggu sudah full untuk wisata jeep off-road itu. Sedangkan paketannya berapa? Yang terpendek kalau tahun ini 450.000 satu unit, itu hanya 1 jam. 1 jam setengah. Yang terpanjang 650.000. Tapi mereka kita rangkul dan akhirnya mau. Kita tidak mau bobok dapur mereka. Tapi bagaimana melalui itu, paket itu kita jualkan, ada sedikit selisih yang masuk melalui BUMDes untuk PADes, itu yang kita kerjakan. Kita rangkul. Kalau hanya dijajah terus tidak dirangkul, kita fasilitasi, kita beri asuransi, begitu. Gitu. Saya sudah diberi kode dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak. Pertanyaan saya, apa bisa produk olahan yang Bapak kelola ini bisa saya pasarkan di Sumeneb? Terus caranya bagaimana Pak? Baik, cukup luar biasa. Sapi ini ada banyak peternak sapi. Ada kepenari dari Madura, Pak, garamnya kami yang boleh, silakan, asal harganya cocok. Kalau nggak cocok ya gimana? Artinya saling menguntungkan. Boleh Mas, nanti siap, nanti bisa minta ke saya setelah acaranya. Siap, nah, itu sangat menarik. Nah, itulah bisa kok barter produk apa yang ada di Madura melalui kami BUMDes di Tulungagung ini. Garam Pak, ya? Punya garam. Garam. Betul, ya kemarin sudah ada yang menawarkan garam. Gak apa-apa, yang penting harganya bisa bersaing, kami bisa memasarkan. Bisa, boleh. Boleh. Terima kasih. Cindera mata dari pihak universitas ke desa Tulungagung. Boleh, silakan. Nah ini ya, salah satu potensi Madura itu ini. Ini kalau dikemas dengan baik menjadi kunjungan keren. Cuma tinggal pemasaran saja ini. Iya. Anu Pak, dibasarkan. Bukan maksudnya dibasarkan, tapi tradisinya ya. keripik apel. Mbak Nani, kita dokumentasinya. Mbak Nani, kita dokumentasinya dong. Di Batu ini ada namanya festival. Kali ada festival atau karnaval itu ada namanya peserta sandung. Kan keren itu dari Madura. Iya. Usai sudah kegiatan studi banding dan kunjungan kerja lapangan yang dilakukan oleh para mahasiswa-mahasiswi peserta PKL eksternal Fakultas Hukum Unija Sumeneb, dengan pihak Badan Usaha milik Desa Selecta BUMDes Kendedes yang ada di Kota Batu Malang, Jawa Timur ini. Kegiatan ini diakhiri rombongan peserta PKL eksternal Fakultas Hukum Unija Sumeneb tahun 2024 ini berjalan kaki menuju tempat parkir.
bis naratur traveling yang sudah menunggu untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat lembaga permasyarakatan perempuan kelas 2A yang ada di Kabupaten Malang untuk melakukan kegiatan PKL eksternal berikutnya, yaitu belajar bersama ilmu hukum kepada pihak petugas lapas dengan melakukan wawancara langsung kepada warga binaan pemasyarakatan wanita yang sedang menjalani tahanan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A di Kabupaten Malang, Jawa Timur, akibat perbuatannya yang dinilai telah melanggar hukum yang berlaku. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like and share ya.